laki-laki yang melihat seekor anjing yang sedang makan tanah basah dikarenakan kehausan. Ya, seekor anjing yang sedang makan tanah basah disebabkan kehausan. Fa'akhadar rajul, kemudian laki-laki itu pun mengambil khuffahu, khufnya, ya, sepatunya. Faja'ala yaghrifu lahu bihi hatta arwah. Kemudian laki-laki tersebut memberi minum kepada anjing tersebut, ya, dan menjadikan sepatunya sebagai wadah airnya. Hatta fasyakarallahu lahu fa'adakhalahul jannah. Maka Allah pun berterima kasih kepadanya. Allah berterima kasih kepadanya dan memasukkan laki-laki tersebut ke dalam surga. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis tersebut? Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, catatan-catatan penting bagi kita semua, catatan-catatan penting bagi kita semua, bahwa pada dasarnya salah satu di antara kesempurnaan Islam dan keindahannya, saya ulangi, salah satu kesempurnaan Islam dan keindahannya adalah Allah mewajibkan seseorang atau seorang muslim untuk berbuat kebaikan dalam segala hal. Ya, saya ulangi, salah satu di antara kesempurnaan Islam dan keindahannya adalah Allah mewajibkan umat Islam untuk berbuat baik dalam segala hal. Nah, sehingga di sini nanti seorang muslim itu wajib mengetahui tentang nilai-nilai keindahan dan keutamaan agamanya ini. Saya ulangi lagi, ya, wajib bagi setiap muslim mengetahui tentang keindahan dan keutamaan agamanya ini, wajib mengetahui. Jadi jangan sampai, kesimpulannya, jangan sampai kita ini nggak ngerti keutamaan agama kita. Jangan sampai kita nggak ngerti tentang keutamaan agama kita. Contoh, satu misal, kita ditanya, apa sih yang membuat Anda bangga menjadi seorang muslim? Apa yang membuat Anda bangga menjadi seorang muslim? Yang Anda banggakan dalam Islam ini apa kira-kira? Itu kalau ada pertanyaan gitu, kira-kira kita bisa nerangkan nggak? Hah? Yang kita banggakan apa gitu loh? Itu harus tahu.
Ya, sama dengan kalau pasangan yang kamu banggakan istrimu apa sih? Nggak ada gitu. Repot kalau gini. Nah, kalau kamu pilih dia, ya wis kamu tunggalnya. Ini kan repot, ruwet kayak gini. Dan ini berpotensi untuk pindah agama itu bisa. Coba antum terangkan apa yang dibanggakan dalam Islam ini apa coba? Ya, wis gak ngerti mas, mau kayak aku agama ini gak bener begini, gak bener yang begini ini. Harus ngerti apa keindahan, kelebihan, keutamaan yang ada di dalam Islam ini. Karena di situ nanti akan menguatkan seorang di dalam agamanya dan akan menjadi sebuah kebanggaan. Aku bangga menjadi seorang muslim. Itu berani kita nulis begitu dan berlapang dada di sana. Aku bangga menjadi seorang muslim. Itu tertulis besar, kuat sekali kalimat itu. Lah yang kita banggakan dalam Islam ini apa? Dan gak ngerti terus piye? Itu berpotensi pling-plang, berpotensi kesana kemari akidahnya nanti. Maka di situ wajib, saya kata wajib mengetahui tentang apa tadi? Keutamaan, keindahan dalam Islam ini. Salah satunya apa? Allah mewajibkan kaum muslimin untuk berbuat baik dalam segala hal. Hal itu ditegaskan di dalam salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang tertuang di dalam kitab Al-Arba'in Nawawi hadis ke-17. Tertuang di dalam kitab Al-Arba'in Nawawi hadis yang ke-17. Nanti kalau kepingin rinci penjelasan hadis itu dilihat di dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi oleh Ustadz kita, Ustadz Yazid rahimahullah ta'ala. Itu syarahnya, panjang lebar beliau menulis dan sangat menakjubkan karya tulisannya itu. Apa bunyi hadis itu? Kita simak hadis Arba'in Nawawi yang keberapa tadi? Ke-20 berapa? Oh 17. Ini tes ngantuk apa enggak gitu. 20 kurangi 3. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis tersebut, An Shaddad bin Aus radhiyallahu an, dari sahabat Shaddad bin Aus radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Ya, innallaha katabal ihsan, sesungguhnya Allah mewajibkan. Ya, di situ dijelaskan oleh Ustadz kita, Ustadz Yazid, kataba, yang menjadi tolak ukur hadis ini kuatnya dan dahsyatnya adalah kalimat kataba, di mana kataba dalam konteks Al-Quran itu bermakna Allah telah menulis, artinya menetapkan, maknanya mewajibkan. Apa yang diwajibkan Allah? Al-ihsan, berbuat baik, ala kulli syai', dalam segala hal. Ya, fa idza qataltum, jika kalian hendak membunuh, kalau kalian hendak membunuh ketika perang, maka fa ahsinul qitlah, ya, maka bunuhlah musuhmu itu dengan cara yang baik. Masya Allah, bunuhlah musuhmu itu dengan cara yang
Baik. Artinya apa? Kalau perang itu nggak boleh setelah musuh sudah kelihatan mati, meninggal, nggak boleh dicincang, dicukil matanya, dipotong anggota badannya, dikeluarkan jantungnya, saking mangkelnya. Itu bisa terjadi. Seperti halnya yang dilakukan oleh orang-orang kafir musyrik kalau perang dengan kaum muslimin. Ya, itu waktu ada di Bosnia dulu, ya, perang Bosnia itu banyak korban-korban yang kemudian tertolong dan cacat semua, matanya dicukil dengan kaca, ya. Terus anak-anak kecil itu yang ditemukan sudah terurai jantungnya saking marahnya. Nah, kaum muslimin dalam perang tidak boleh begitu. Terbunuh sudah selesai, bunuh sudah selesai, nggak boleh apa? Merusak jasad jenazah yang terjadi di situ. Dan kemudian berikutnya, wa idza dabahtum, jika kalian hendak menyembelih, jika kalian hendak menyembelih, fa ahsinud dzibha, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Sembelihlah dengan cara yang baik. Bagaimana caranya? Pertama, wal yuhitta ahadukum syafratahu, hendaklah kalian menajamkan pisaunya, menajamkan pisaunya. Wal yurih dabihatahu, dan senangkanlah hewan yang akan disembelih, jangan disakiti. Makanya dalam urusan menyembelih ini, teman-teman barangkali ingin mencoba pelatihan dulu, ikuti latihan dulu, jangan belum pernah latihan kemudian apa? Nyoba. Saya sering di masjid-masjid dulu waktu korban itu, jadi ada takmir, pamer pisau, pamer pedang tajam, sembelih, ternyata begitu dilepas kambingnya ucul. Banyak kasus itu, Pak. Karena nggak ngerti ada dua urat yang kuat di antara kanan kiri leher itu, ada dua urat itu harus putus itu kalau menyembelih. Jadi jangan nyoba dulu sebelum apa? Belajar. Terus ada lagi domba itu sampai pagi, sampai menjelang zuhur nggak mati, mata kiri sudah mati, ternyata masih kedap-kedip itu, Pak. Dari mulai pagi itu ternyata. Itu ada dua urat leher yang kuat di kanan kiri itu harus putus. Pun perhatikan, yang menjadi sandaran pembahasan, adalah berbuat baik, yang merupakan bagian dari kewajiban yang Allah perintahkan di dalam Islam. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sikap ihsan merupakan bagian dari syariat dasar agama ini. Berbuat ihsan merupakan syariat dasar atau bagian dasar syariat agama ini. Ya, yang ini yang kemudian menjadikan betapa indahnya Islam, betapa hebatnya Islam, dan betapa dahsyatnya Islam. Itu dilihat dari dua bentuk syariat ini, antara perintah untuk berbuat baik dan larangan dari berbuat buruk. Dari dua sisi ini, yang menjadikan Islam itu dahsyat, yang menjadikan Islam itu tidak bisa dikalahkan oleh agama manapun, syariatnya dan perintahnya. Kenapa? Karena tidak ada satu bentuk kebaikan, saya ulangi, tidak ada satupun bentuk kebaikan yang tidak diperintahkan oleh Islam untuk diamalkan. Saya ulangi,
Saya ulangi, tidak ada satupun bentuk kebaikan ya yang tidak diperintahkan oleh Islam untuk diamalkan. Berarti apa maknanya, Pak? Berarti apa maknanya? Semua amal-amal yang baik itu diperintahkan oleh Islam untuk diamalkan, tidak tersisa sedikit pun. Tidak tersisa sedikit pun. Amalan-amalan yang baik diperintahkan oleh Islam untuk diamalkan. Sehingga sampai berbuat baik kepada binatang pun diperintahkan. Sampai berbuat baik kepada binatang pun diperintahkan. Loh, kalau berbuat baik dengan binatang saja disuruh memperlakukan yang baik, apalagi dalam berbuat baik kepada sesama manusia. Disimak, diperhatikan ini. Ini dasar soalnya. Sehingga nanti dari sinilah yang nantinya itu melahirkan, kalau lahir sebagai seorang suami yang menakjubkan atas istrinya. Ya, kalau nanti melahirkan seorang istri, akan melahirkan istri-istri yang menakjubkan bagi para suaminya. Kenapa? Karena mereka pasti akan berbuat baik kepadanya, pasti memperlakukan dengan perlakuan yang baik kepadanya. Nah, kita lihat sekarang ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah ini. Pertama kita lihat surat 16 ayat 90. Surat 16 ayat 90. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Iya. Sesungguhnya Allah menyuruh kami berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Insyaallah, barakallah. Kita simak di surat 16 ayat 90. Ya, kita simak surat 16 ayat berapa tadi? 90. Ya. Di ayat tersebut Allah perintahkan untuk ihsan, dan Allah melarang dari setiap keburukan. Allah jelaskan innallaha ya'murukum, ya, innallaha ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba. 3 macam bentuk amalan. 3 macam bentuk amalan. Pertama, Allah perintahkan untuk berbuat adil. Yang kedua, Allah perintahkan kita berbuat ihsan. Yang ketiga, Allah perintahkan kita untuk memberi kepada kerabat. Perhatikan, 3 macam bentuk amal kebaikan ini
bukan pembatas. Bukan pembatas, namun 3 macam amal kebaikan ini merupakan simbol. Merupakan apa? Simbol bahwa Allah dan Rasul-Nya mensyariatkan kita untuk berbuat baik dalam segala hal. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah melarang. Apa larangan Allah? Wa yanha. Allah melarang kalian untuk berbuat 3 hal. Faksha wal munkar wal baghi. Allah melarang kalian dari perbuatan keji. Allah melarang kalian dari perbuatan mungkar. Allah larang kalian dari sifat bermusuhan. Ini juga bukan pembatas, hanya 3 perkara yang dilarang, tidak. Ya, itu hanya merupakan apa tadi? Simbol bahwa Allah dan Rasul-Nya melarang kaum muslimin untuk berbuat buruk dan kerusakan. Camkan baik-baik niki. Larangan berbuat buruk dan kerusakan. Disimpulkan, diringkas secara global oleh bahasa Al-Quran. Kita simak di surah Al-A'raf. Surah 7 ayat 33. Ya. Surah 7 ayat berapa? 33. Silakan langsung dibaca terjemahanipun. Katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan persekutuan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah itu, dan mengharamkan yang mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Masya Allah. Kita lihat di situ. Katakanlah Muhammad, ya. Innama harrama rabbiyal fawahish ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghi bi ghairil haq. Kita lihat di situ, katakanlah Muhammad, ya, bahwasanya Rabbku hanya mengharamkan apa? Perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, perbuatan dosa, melanggar hak-hak manusia tanpa alasan yang benar, itu semuanya diharamkan oleh Allah Ta'ala. Itu semua diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita simak itu. Maka ini menunjukkan, merupakan sebuah gambaran bahwa tidak ada satupun keburukan. Ini yang menakjubkan kita. Jadi yang poin pertama tadi apa? Tidak ada satupun kebaikan yang tidak diperintahkan oleh Islam untuk diamalkan. Tidak satupun kebaikan. Kemudian yang kedua, tidak satupun keburukan yang tidak dilarang oleh Islam untuk dijauhi. Tidak ada satupun keburukan yang tidak dilarang oleh Islam
untuk dijauhi. Ya, insyaallah ini. Oleh karena itu ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini dikuatkan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Imam Ibnu Hibban. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma baqiya syai'un, ma baqiya syai'un, tidaklah tersisa, tidaklah tertinggal sedikit pun, tidaklah tersisa atau tertinggal sedikit pun. Apa pengertiannya tadi? Tuntas sudah, nggak tertinggal satu, tidak tersisa satu pun. Ya, yuqarribu minal jannah, amalan yang bisa mendekatkan orang ke dalam surga, tidak satu pun tersisa. Amalan yang bisa mendekatkan seseorang ke dalam surga. Wa yubaidu minan nar, dan yang bisa menjauhkan orang dari neraka, tidak tersisa sedikit pun, tuntas, baik amalan yang mendekatkan kita ke dalam surga maupun amalan yang bisa menjauhkan orang dari neraka. Illa waqad buyyina lakum, melainkan sungguh sudah dijelaskan oleh Nabi kalian kepada kalian. Masya Allah. Iki sing gak kula mbak sampean kok bangga jadi muslim iku niki. Dadi kok takone iku, iya, Mas sampean dadi muslim iku sing dibanggakno apa, Mas? Jawabnya apa? Jawabnya apa? Sembuh, Mas. Tidak ada satupun kebaikan yang tidak diperintahkan kepada kami. Tidak satupun. Semua kebaikan diperintahkan kepada untuk diamalkan, dan tidak satu pun keburukan di agama kami kecuali pasti ini menunjukkan dahsyatnya agama Islam ini. Tidak ada yang menyamainya. Ya, tidak ada yang menyamainya. Sampai orang musyrik datang kepada sahabat Salman. Orang musyrik datang kepada sahabat Salman. Apa? Menunjukkan tentang ketakjubannya, Pak. Allah. Lah kok ono wong ngaku Islam mengkritisi Islam. Ada umat Islam mengkritisi Islam, ada enggak? Banyak. Ada. Banyak. Cekelen, Mas. Cekel terus dikeramasi. Cacat, mana yang cacat, mana yang buruk dalam Islam ini? Tidak duduk, mereka kan hanya ngobrol-ngobrol aja dia. Komentar-komentar setelah itu menghilang. Itu kebiasaan pengejutnya mereka. Ya sama pendahulunya begitu. Dialog enggak, bikin naskah disebar. Tidak diskusi enggak pernah datang. Ya dulu yang sudah meninggal, Nurkholis Majid. Inisialnya. Ya. Apa? Enggak, itu protokolnya. Ini kan nulis naskah, buku sebar, cetak, hilang sudah selesai. Diskusi nggak pernah mau duduk itu. Tapi sering dulu waktu muda itu, masih muda saya dulu, pernah muda Pak saya. Itu seneng kalau ada seminar pembahasan, daurah-daurah pembahasan tentang itu, senang kita. Karena butuh kritis dalam pemikiran-pemikiran Islam itu. Yang dikritiki apa? Kita kaji, yang dikritik itu kita kaji oleh dai-dai yang tentunya sudah dalam bidangnya. Jadi na'udzubillah min syarri dzalik. Ya,
Hadis dikritisi, ulama-ulama dikritisi, tafsir dikritisi, Quran dikritisi. Allah, Quran dikritisi. Makanya kita harus tahu ini poin-poin penting yang kita kemudian menjadi bangga. Orang musyrik ya, itu datang kepada sahabat Salman. Dalam satu riwayat Imam Muslim dan Abu Dawud. Apa katanya? Dia berkata kepada sahabat Salman, mengungkapkan, qad allamakum nabiyyukum kulla syai'. Qad allamakum nabiyyukum kulla syai'. Sungguh nabimu telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu. Sungguh nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu. Hatta al-khira'ah. Apa khira'ah? Bukan qaf lo ya, beda. Kalau qira'ah bacaan, khira'ah pakai kalimat kho, itu bercebok. Cawi itu diajari teng Islam. Adakah agama lain begini? Lalu dikatakan sama dari mana? Sampai cebok pun diajari, Pak. Makanya jenengan kali kula nek ngeterno arek cilik sing seneng. Ya ke kamar mandi sing seneng. Kenapa? Ajari anakmu cebok. Ya cawi ya, wong cewek gesuk dhewe ngono sampean. Ki bapake sing gak genah e. Betul enggak? Kalau anak-anak cawi bagaimana? Diajari, Pak. Yang ngajari siapa? Mendo apa? Ini kepingin tuh anak akeh. Ajari anak-anak kita cebok. Ayo tangan mana nak diajari cawi tangan ibu bapak Ajari itu amalan yang luar biasa. Amalan yang luar biasa. Anda sudah mewariskan sebuah ilmu yang luar biasa. Amalan sunnah. Nah, mari ngaji anak ditawari kak ngisi nggak? Untuk praktek ilmu ini. Wong ngising malah gak oleh, mbok ae ngono. Ya apa bapak Pun ya? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, itu dasar-dasar yang menakjubkan, yang menjadikan kita bangga, sangat bangga menjadi seorang muslim yang tidak bangga dengan yang lain dan tidak akan terkesima dengan yang lain, tidak akan tercecoh dengan yang lain. Dan ini yang menjadikan kita tidak akan melakukan perselingkuhan dalam agama. Gak akan selingkuh kita kepada Allah, ya, gak akan selingkuh kepada syariat yang lain. Kenapa? Gak ada yang menyamainya. Sampai cebok pun diajari, sehingga kalau jenengan cebok dapat pahala. Kalau ceboknya diniatkan apa tadi? Mengikuti sunnah. Sampai cebok pun mengikuti Nabi SAW karena cinta kita kepada Nabi SAW. Ini yang membuat kita menjadi orang yang bangga menjadi seorang muslim. Ya, makanya mobil-mobil itu kau tulis sih aneh-aneh. Aku bangga menjadi muslim. Loh gitu loh. Tulisi. Lu takonnya apa masih menjadikan bangga? Karo mas. Wes. Makanya ngaji sok ngantuk aja. Ya. Nah sekarang kita akan mengkaji secara khusus dulu. Ya. Perhatian Islam tentang ihsan secara khusus kepada binatang. Masya Allah. Kepada apa? Binatang. Ada tersendiri. Kita nukil dari sebuah karya indah oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Ini bukan karya saya loh ya. Saya hanya menukil
seorang ulama terkemuka, yaitu Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, yang menjelaskan bahwa kepada makhluk-makhluk yang namanya binatang itu kita pun diperintahkan untuk berbuat baik. Apalagi kalau sudah niat untuk merawatnya, itu pun harus ngerti betul, tahu tentangnya, jangan sembarangan untuk merawat, memelihara binatang. Tanggung jawabnya serius. Ini baru binatang, makanya latihannya di situ. Mas-mas yang belum nikah, latihan dulu ngeramut binatang. Pecus apa enggak? Waktunya makan gak dikasih makan, alamat istrinya kelaparan nanti itu. Ini luar biasa Pak, luar biasa, Masya Allah. Makanya kenapa sih para nabi, para rasul dulu sebelum diutus rata-rata apa? Penggembala. Kenapa? Ada sifat rahmah, ada sifat tanggung jawab yang begitu besar dalam jiwa-jiwa para penggembala ini, gitu. Luar biasa pengaruhnya ke dalam kejiwaan seseorang. Di dalam naskah yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menjelaskan tentang al-adab, tentang adab-adab. Berikut diantaranya adab-adab seorang muslim kepada binatang. Pertama, memberinya makan dan minum apabila hewan itu lapar dan haus. Hal ini didasari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Fi kulli kabidin ratabatin ajrun. Fi kulli kabidin ratabatin ajrun. Pada setiap yang mempunyai hati yang basah, artinya hewan, pada setiap hewan terdapat pahala. Terdapat apa? Pahala. Artinya apa? Al-ihsanu ilaihi, dalam berbuat baik kepadanya. Dalam berbuat baik kepadanya. Allah ini. Ya. Pada setiap binatang itu terdapat pahala. Artinya al-ihsan ilaihi, untuk berbuat baik kepadanya. Jadi kalau kita berbuat baik kepada binatang, itu di dalam kebaikan kita itu tidak sia-sia. Di dalam kebaikan kita itu tidak ada pahala di situ, ada pahala di situ. Ya, seperti saya lihat di dekat perumahan saya itu ada mbak-mbak, ya, ada mbak-mbak, Masya Allah, pulang kerja itu Pak mesti agak peteng. Dia ternyata bawa makan kucing-kucing. Jadi di mana dia ketemu kucing, berhenti di situ, berhenti, dia dikasih makan kucing itu. Akhirnya tiap hari apa? Kucing itu dengar suara mobil, sepeda motor ini. Begitu dengar langsung apa? Kumpul kucing itu. Nggak usah dipanggil, dan ngerti tiap jamnya itu. Masya Allah. Nanti jangan-jangan kucing melihat sepeda motor kita kabur ini. Ada apa ini? Berhenti saya tuh, Masya Allah, berhenti Pak, ditunggui sampai entek, dibagi makanannya sama si mbak-mbak ini. Ini calon ibu yang baik ini. Silakan dicari. Mas Anas nanya, mana orangnya? Masya Allah. Wah, ini Mas Anas. Kemudian hadis yang kedua, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, man la yarham la yurham. Man la yarham la yurham.
diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau mengatakan, barang siapa yang tidak punya kasih sayang, niscaya tidak akan disayangi. Hadis ini mutlak, Pak. Orang yang tidak punya kasih sayang tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masih poin pertama. Kemudian hadis yang ketiga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW menyatakan, irhamu man fil ardi, irhamu man fil ardi, kasihanilah, sayangilah siapa saja yang ada di muka bumi ini. Yarhamukum man fis sama, niscaya kalian akan disayangi oleh yang ada di atas langit sana. Masya Allah. Sayangi yang di muka bumi, Allah dan malaikat-malaikatnya akan menyayangi kalian. Nah, mungkin ini juga yang dijadikan dalil oleh seorang ulama ketika ada acara larung sesajen. Ketika ada acara larung sesajen, yang di situ dinilai mengandung unsur-unsur kesyirikan, lalu sang tokoh ini ditanya, ya Prof, ada sebagian orang mengkritisi bahwa apa yang sedang kita lakukan ini, acara tersebut dikatakan syirik. Bagaimana pandangan Prof tentang penilaian tersebut, benar atau salah? Salah. Syiriknya di mana? Nah, makanya kita sendiri harus pinter menata niat supaya tidak mengandung syirik. Maka acara ini niatkan untuk memberi makan ikan di laut. Dibacakan hadis-hadis ini tadi, Rawi Bukhari, Muslim. Hadisnya salah benda. Nah, mulai remeng-remeng lah. Ini kok dari syirik lah. Pengono hadis. Oh, jangankan ikan, lono ngekei asu mangane mlebu swarga. Masalahnya bukan di situ, Pak. Mulai kapan ikan laut makan bergedel? Kui masalahnya. Kapan ikan pindang makan urap-urap? Kui masalahnya. Paham ini? Paham ini? Dan itu syubhat harus dibantah. Apa bantahnya? Kalau memang niat untuk ngasih makan ikan, ikan itu nggak butuh endok balian, ayam bakar, nggak butuh lento dia. Jelas ini? Artinya nggak usah dimasak. Kenapa harus ada masakan lemper? Mulai kapan bandeng makan lemper niku? Kan berarti ada tujuan, dan di situ jangan direkayasa lah. Itulah dikatakan syubhat itu, Pak. Perbuatan buruk dijadikan dalil, akhirnya menjadi remeng. Dihadirkan hadis-hadis berkaitan ngasih makan anjing. Wong anjing yang najis saja kasih makan bisa masuk surga, apalagi ikan laut. Udah, nggak usah direken orang seperti itu. Aku pun nggak ngereken kamu. Itu loh. Dan itu batil. Alasan yang buat dalil yang diada-adakan, dalil yang dipaksa-paksakan. Jelas ini? Kalau memang ngasih makan ikan satu, kenapa ditentukan bulannya? Satu. Yang kedua, kenapa ditentukan harinya? Yang ketiga, kenapa ditentukan jenis makanannya? Tanya dulu, hubungi dulu. Pindang itu hobi apa? Menunya apa? Sama ini catering atau gimana ini? Pun itu poin pertama, anjuran untuk berbuat baik kepada binatang, memberi makan mereka, memberi minum mereka apabila mereka kelaparan, dan mereka kausan dimanapun, tidak mesti dalam pemeliharaan. Tidak mesti dalam pemeliharaan. Jadi kalau kita satu saat jalan-jalan kelihatan kucing kelaparan, kasih makan. Kasih makan. Ini luar biasa, Pak. Dan ini belum tentu kita punya pikirannya seperti ini. Belum tentu kita punya pikiran yang seperti ini. Baik, kita lanjutkan.
Hadis yang poin kedua. Poin kedua. Melanjutkan nasihatnya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Ya. Menyayangi dan kasih sayang kepada mereka. Menyayangi kepada binatang-binatang tersebut. Ya. Sebagaimana telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari, la'ana man ittakhadha syai'an fihi ruhu gharadan. Allah melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran. Sasaran apa? Memanah atau menembak. Menangkap binatang, diikat, kemudian dijadikan sasaran. Itu tidak boleh. Ya, kalau kita mengikat, kalau kita memegang, menangkap mereka, itu dirawat, bukan dijadikan sasaran dalam latihan memanah atau menembak. Dan harus bertanggung jawab penuh tentang keselamatannya. Makanya di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW melarang mengurung, mengikat binatang ternak untuk dibunuh, dipanah atau ditombak dan sejenisnya. Dibuat latihan sasaran itu tidak boleh. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, dalam Abu Dawud, hadis ini berkaitan dengan ada seorang sahabat yang mengambil anak burung di sangkarnya. Mengambil anak burung di sangkar. Akhirnya ibu induknya itu berputar-putar dalam rangka mencari si anak. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Oh gitu, nggak boleh, Pak. Ya, beliau SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, man faja'a hadihi biwaladiha ruddu waladaha ilaiha. Siapa gerangan yang telah menyakiti perasaan burung ini karena anaknya yang telah hilang. Siapa yang gerangan yang menyakiti perasaan burung ini karena anaknya yang hilang. Lalu Nabi mengatakan ruddu waladaha, ruddu waladaha, kembalikan dia kepadanya akan anak-anak tersebut. Artinya anak-anak burung yang sudah kalian ambil itu kembalikan kepada sarangnya untuk dikembalikan kepada ibunya yang sedang mencarinya. Ini persoalan yang kedua. Persoalan yang ketiga, ketika kita akan menyembelih binatang, ya, ada beberapa poin penting yang diperlukan untuk dipelajari. Ya, di antara adab-adab perkara tersebut. Di antara adab-adab tersebut, adab menyembelih. Kita nukil dari Al-Adabu Dzibahah, adab-adab menyembelih hewan, yang ditulis oleh Syekh Salim bin Ali bin Rashid. Pertama, haram menyembelih untuk selain Allah. Saya singkat aja. Ya, haram menyembelih untuk selain Allah.
Yang kedua, berkasih sayang, berbuat kasih sayang kepada hewan yang disembelihnya. Ditutup kedua matanya, jangan sampai diperlihatkan alat pisaunya. Nah, itu yang kedua. Jadi berkasih sayang kepadanya. Kemudian yang ketiga, diperhatikan tentang ihsan di dalam penyembelihan. Satu apa? Menajamkan pisaunya. Yang kedua, menjauhkan dari penglihatan kambing ketika menajamkan pisau. Ojo erek-erek ngarepe. Nggak boleh, Pak. Esek-esek kono ngarepe kambing yang mau disembel, nggak boleh. Makanya ditutup matanya. Atau dihalang-halangi. Ya, jadi jangan sampai diperlihat. Itu yang kedua. Yang ketiga, menggiring kambing ke tempat penyembelihan yang baik. Menggiring kambing ke tempat penyembelihan yang baik. Kemudian yang keberapa? Yang keempat, membaringkan hewan yang akan disembelih dengan cara yang baik. Ojo dibanting ngoten nih. Sebagaimana pada umumnya itu. Makanya belajar dhisik, Pak, belajar dhisik. Yes, pengalaman kita di kampung ngoten cowok-cocok jual kalau ketebau. Tawangi mana itu wong akeh ngene, masyaallah. Kemudian berikutnya apa? Pastikan menempatkan pisau di tempat bagian yang disembelih. Kudu ngerti ini leher bagian mana yang akan ditempatkan pisau di dalamnya. Jadi saya mboten sengsara ke diongok-ongok ngoten niku. Itu ada sebagian yang begitu ya. Oh, ini adab dalam penyembelihan pada poin yang ketiga untuk berbuat baik kepada binatang tadi itu. Insyaallah adab-adab menyembelih. Dari poin ketiga berbuat ihsan ketika menyembelih ada berapa poin tadi. Nah, berikutnya menghadapkan hewan sembelihan ke arah kiblat. Menghadapkan hewan sembelihan ke arah kiblat. Kemudian yang kelima, meletakkan telapak kaki di atas sisi hewan sembelihan. Meletakkan telapak kaki di atas sisi hewan sembelihan. Jagani. Nah, jadi merasa tetap dalam pertanggungjawaban dia, penjagaan dia. Yang keenam, tasmiyah. Wajib mengucapkan basmalah. Wajib mengucapkan basmalah. Ya. Yang ketujuh, tidak boleh menggunakan taring atau kuku ketika menyembelih kambing. Tidak boleh menggunakan taring atau kuku ketika menyembelih kambing. Nah, semua perkara tersebut dari 7 perkara ini merupakan bimbingan langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Baik, kembali kepada adab kita dalam berbuat baik kepada binatang. Jadi memberinya makan, menyayangi mereka, kemudian menyenangkan ketika menyembelih. Yang keempat, tidak menyiksanya. Kembali kepada nasihat Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Tidak menyiksanya dengan cara penyiksaan apapun. Seperti dulu kami melihat sebagian orang menyembelih angsa sejenisnya itu kalau nyembelih itu agak awet, Pak, itu biasanya sama penyembelih itu dicuklek lehernya. Disembelih kemudian apa? Dicuklek, cepat mati memang. Karena itu agak panjang, ya.
agak lama biasanya. Itu nggak boleh. Jadi tunggu aja darahnya habis nanti. Makanya sebagian ada yang bagian ekornya agak diangkat ke atas, itu percepatan darah keluar. Habis lemes nanti sudah. Sebab darahnya cepat. Kalau angsa, bebek, mentok itu biasanya agak awet itu, Pak. Nanti terakhir biasanya ada yang dari saluran darah leher itu yang trot itu, air apa yang kecil itu, saluran itu yang setelah itu keluar biasanya lemas sudah. Nah, itu agak ditunggu sebentar, 3 coi itu, atau dilepas saja nggak masalah itu ya. Kemudian yang kelima apa? Yang kelima, boleh membunuh hewan-hewan yang sudah ditentukan oleh Nabi SAW. Boleh membunuh binatang-binatang yang sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Di antaranya apa? Anjing buas. Ya, anjing buas, anjing liar yang ganas. Kemudian serigala, ular, kalajengking, tikus, dan beberapa hadis yang sudah dimasyhurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanda cicak ya, dan seterusnya. Kemudian yang keenam, ya, dibolehkan, boleh memberi wasam. Wasam itu tanda cap dengan besi panas pada telinga binatang ternak yang tergolong na'am. Artinya yang akan menjadi binatang sedekah, biar nggak bercampur dengan yang lain. Diniatkan untuk itu, maka itu dibolehkan untuk dikasih cap supaya apa? Memberi kemudahan mana binatang yang akan disedekahkan. Jadi pilih binatang terbaik, keadaan tubuhnya, keadaan fisiknya, kasih tanda, ya, maka itu dibolehkan sebagaimana itu dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Muslim. Ya, jadi binatang na'am itu diantaranya unta, kambing, dan sapi, ya, itu na'am, binatang na'am. Adapun binatang-binatang selain binatang na'am yang ditentukan ini, itu tidak boleh. Jadi yang dibolehkan binatang-binatang na'am sejenis apa tadi? Unta, kemudian apa? Kambing, sapi, itu boleh. Selain itu tidak boleh. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, ya, dari sahabat Anas yang pertama, an Anasin radhiyallahu an, ya, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah melihat di tangan Rasulullah SAW ada alat cap, dan ketika itu beliau sedang memberi cap, memberi tanda unta-unta sedekah atau yang sudah disedekahi orang, supaya nggak campur. Karena kadang-kadang orang sedekah dititipkan bercampur dengan binatang-binatang yang lain. Nah, itu harus kasih tanda. Salah satu kasih tandanya dengan cap seperti itu, yang disebut dengan apa tadi? Wasam. Ya. Untuk kalau memang kita khawatir untuk nyakiti satu misal, nah sekarang sudah banyak alat-alat yang bisa menjadikan tanda, ya. Sedangkan dengan yang lain tidak boleh, selain dari binatang na'am tadi. Berdasarkan hadis Muslim, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra alaihi himar, ya, Rasulullah SAW pernah melihat seekor himar qad wasima fi wajhihi, yang di mukanya itu diberi cap tadi itu. Kemudian beliau bersabda, la'anallahu alladzi wasamah, Allah mengutuk orang yang memberi cap pada muka keledai ini. Ya. Baik, itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, mengenal hak Allah pada hewan. Mengenal haknya Allah pada hewan, yaitu menunaikan zakatnya jika hewan itu tergolong yang wajib
dizakati. Ya, menunaikan zakatnya jika hewan itu tergolong yang wajib dizakati. Adab yang ke-8 terhadap binatang adalah tidak boleh sibuk mengurusi hewan sehingga lupa dengan ketaatan kepada Allah, lupa dengan zikir kepada Allah. Ya, seperti orang yang menggembala lalu nggak sholat jamaah, menggembala kemudian tidak taklim. Nah, ini nggak boleh. Termasuk jenengan yang hobi ngeramut burung, ya, rambut burung, lupa ngaji, lupa sholat jamaah, lupa ngajari anak-anak, malah ngajari burungnya. Loh, ada apa enggak? Wes ngawur wong-wong nih. Diajari lagu opo ae. Diajari salam, anakmu ajarno salam. Bukan burung. Burung tidak bisa mengucapkan salam, itu kita nggak berdosa, Pak. Paham ya? Tapi kalau anak kita nggak diajari salam, nggak diajari adab, kita dosa. Ya, kita berdosa kalau nggak ngajari adab anak-anak kita ini. Nggak ngajari burung nggak masalah. Ya, sampai ada dulu ikhwan kita itu punya burung, itu hafal surat Al-Ikhlas, Pak. Allah, itu mahal harganya, karena rumahnya dekat masjid. Lah imamnya tiap hari baca Al-Ikhlas. Pak Gudoi teman saya, antum nggak pesen imamnya, suruh baca ayat kursi gitu, sehingga burung antum nanti hafal. Ini tolong ya bapak-bapak yang hobi, mungkin ada yang merawat burung, ya tolong diperhatikan dengan baik. Jadi jangan sampai terjebak dengan itu, kemudian kita lupa zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini dilarang oleh Allah sebagaimana dijelaskan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala di surat Al-Munafikun. Di surat Al-Munafikun, surat 63 ayat 9. Surat Al-Munafikun ayat 9. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Masya Allah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian melalaikan kalian dari ingat kepada Allah. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, maka jamaah sekalian, kesimpulannya apa? Kesimpulan terakhir bahwa salah satu dahsyatnya dan indahnya Islam dalam syariatnya, dalam perintah dan larangannya, tidak ada satupun perintah, tidak ada satupun kebaikan yang tidak diperintahkan oleh Islam untuk diamalkan. Dan yang kedua, tidak ada satupun keburukan di dalam Islam, melainkan kita dilarang untuk melakukan, diperintahkan untuk menjauhinya, diperintahkan untuk meninggalkannya. Untuk lebih lengkap materi ini, kita akan ambil, kita nukil dari kitab Usulul Iman yang ditulis oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ya, di situ nanti dijelaskan, dibeberkan rincian-rincian secara bersilang, perintah dan larangan. Nanti disimak, ya, nanti disimak. Dan ini kalau bisa ditulis yang lengkap beserta dengan dalil, yang kemudian kita share ke teman-teman ini, yang anti Quran dan Sunnah ini, yang anti dakwah Sunnah ini, sampaikan pada mereka.
Adakah yang mengajari keburukan? Adakah yang mengajari kemudorotan? Adakah perintah-perintah untuk merugikan orang lain? Dikemas di dalam tema itu, indahnya Islam. Insya Allah akan kita bahas secara lengkap pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Ini jamaah yang bisa kita bahas untuk kajian kita pagi ini. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala menolong kita semuanya, menjaga kita semua dari segala keburukan, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan lahir batin kepada kita untuk bisa melaksanakan syariat ini dengan sebaik-baiknya. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.